السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan bagi setiap kita di tengah-tengah kesibukan, ternyata kita bisa menyisihkan waktu untuk talabul ilmi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini termasuk di antara hamba-hambanya Allah yang disebutkan sebagai manusia yang dimudahkan untuk mengamalkan Islam dalam kehidupan ini. Karena seorang manusia, dia tidak akan bisa beribadah, tidak akan bisa berislam kecuali dengan kemudahan dari Allah. Disebutkan di dalam salah satu hadis bahwa sesungguhnya perkara Islam ini mudah. Namun ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Namun kata beliau, liman yassarallahu alaih, mudah bagi seorang yang dimudahkan oleh Allah, tapi berat bagi orang yang tidak diberi kemudahan. Seperti hadir ke majelis ta'lim, perkara yang gampang. Bahkan kalau dia tahu manfaatnya sangat besar, namun berat bagi banyak orang. Berat. Islam itu mudah. Siapa yang mengamalkannya mendapatkan ridha Allah yang berujung akan mendapatkan al-jannah, kenikmatan yang kekal. Namun tidak semua orang bisa berislam. Maka mudah-mudahan ini adalah pertanda dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan bagi kita, termasuk di antara hamba-hambanya yang mendapatkan kemudahan dalam berislam di kehidupan dunia ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita kali ini adalah tentang pengagungan terhadap sunnah yang diistilahkan dengan bahasa Arab ta'zimus sunnah. Ta'zim
as-sunnah. Ta'zimu artinya adalah pengagungan. As-sunnah adalah bimbingan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kita, insyaallah kita akan membaca beberapa hadis dan juga beberapa ayat, kemudian hadis dan ucapan para ulama ahlu sunnah al-mutaqaddimun dari zaman dulu. Namun alangkah baiknya kalau kita memberikan sedikit muqaddimah pengantar supaya lebih mudah untuk dipahami. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Setiap muslim yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pasti di dalam dua kalimat tersebut terdapat pengharusan mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang muslim maka dia memiliki jiwa ta'zimullah, mengagungkan Allah dengan cara beribadah kepada Allah semata dan menerima semua ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terdapat dalam makna asyhadu an la ilaha illallah. Dan itu pembahasannya disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lain. Demikian pula ketika seorang muslim mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di dalamnya terdapat kewajiban mengagungkan Rasul, diwujudkan dengan mentaati beliau dan menerima seluruh ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Ini keharusan bagi setiap muslim dan muslimah. Karena itu para ulama menyebutkan di antara hal yang bisa menggugurkan keislaman, yang bisa membatalkan keislaman, adalah menghina Allah dan menghina Rasul. Menghina Allah itu dengan mencaci maki Allah atau memberikan nama dan sifat Allah dengan nama-nama yang tercela, merendahkan Allah Subhanahu wa taala, atau menghina syariatnya. Dosa ini yang diistilahkan dengan istihza, wasyuhriyah, penghinaan dan pelecehan kepada Allah dan syariatnya, ini termasuk membatalkan keislaman. Karena apa? Bertolak belakang dengan syahadah alla ilaha illallah. Demikian pula termasuk yang membatalkan keislaman adalah seorang yang mencemooh Rasul, mencemooh fisiknya beliau, merendahkan beliau, dan juga merendahkan syariatnya. Karena syariatnya Rasul adalah syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Itu bertentangan dengan syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga seorang muslim jiwanya adalah penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Seorang muslim sangat jauh dan tidak ada sama sekali dalam hati mereka penghinaan, pelecehan, peremehan terhadap Allah dan Rasulnya.
dan juga terhadap syariatnya. Dua hal ini bertolak belakang. Sifat mengagungkan dan sifat menghina atau meremehkan. Nah, pada kesempatan kita kali ini, pada waktu yang singkat ini, kita akan bacakan satu bab yang terdapat dalam kitab Ta'dhimus Sunnah karya Abdul Qayyum Ibn Muhammad Ibn Nasir As-Sahibani. Beliau menulis kitab atau kutip yang tipis. Judulnya adalah Ta'dhimus Sunnah. Kewajiban mengagungkan sunnah. Bisa dipahami hadirin? Nah, pada kitab yang tipis ini hanya 50 sekian halaman, ada 3 pasal, ada 3 bab. Bab yang pertama adalah Ta'dhimus Sunnah. Kewajiban mengagungkan sunnah. Nanti akan kita lihat betapa kerasnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya serta para sahabat dan para ulama terhadap sikap meremehkan syariat Islam ini, termasuk padanya meremehkan Allah dan Rasulnya. Karena kewajiban mengagungkan itu adalah sebuah kewajiban ciri khas sebagai seorang muslim. Kita masuk kepada beberapa ayat yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Artinya, nanti bisa dilihat sendiri di mushaf ya. Nanti bapak, mas-mas, adik-adik ketika membaca Al-Quran, coba lihat surat Al-Ahzab ya, ayat 36. Nanti ditulis dan dihafal ya. Ini nanti akhir i'tikaf ditanyakan oleh panitia. Siap bapak? Namanya aja mencari ilmu, pulangnya harus dapat ilmu. Bapak kalau pergi mencari duit, pulangnya harus bawa duit. Kayak gitu. Dapat ilmu, menyimpan ilmu itu di mana? Di catatan paling minim, paling bagusnya di dalam hati, dihafal. Sehingga nanti pada hari terakhir tidak ada pelajaran, cuma tes tok bapak. Nah, keluar dari masjid dalam kondisi sudah hafal ilmu. Masya Allah. Jadi ulama nanti. Nah, namanya talibul ilmi, pencari ilmu. Ya didapat ilmu. Bukan dapat duit di sini. Tapi dapat ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana limu'min," dan tidaklah boleh seorang mukmin dan juga tidak boleh bagi seorang mukminah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sebuah ketetapan dan juga Rasulnya telah menetapkan sebuah ketetapan, maka tidak boleh bagi mereka yang beriman tadi untuk memilih keinginan mereka masing-masing. Tidak boleh bagi mereka memiliki pilihan-pilihan yang lain ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah pilihan bagi kita, menetapkan sebuah ajaran bagi kita.
menetapkan sebuah akidah bagi kita, menetapkan sebuah ibadah bagi kita, maka tidak boleh untuk kita memiliki pilihan-pilihan yang lain untuk malah justru kita mengerjakan yang kita sukai dan meninggalkan yang Allah tetapkan. Itu tidak boleh. Pada ayat ini terdapat pendidikan dari Allah. Kalau kalian mukmin, kalian harus menuruti segala yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan. Jangan memiliki pilihan sendiri. Jangan mengikuti pilihan orang lain. Wajib mengagungkan Allah dengan mengikuti syariatnya, ketetapannya. Wajib mengagungkan Rasulullah dengan mengikuti bimbingannya. Dan jangan mengikuti yang lain. Karena kamu dilarang memiliki pilihan pribadi-pribadi kalian sendiri atau pilihan orang lain. Ini seorang mukmin. Sehingga kalau ada seorang yang mengaku mukmin, tapi ketika dibacakan ayat Al-Quran dan diterangkan apa yang Allah maukan dalam ayat itu, ternyata dia malah justru menolaknya. Dia pengen seselera dia. Demikian pula ketika Rasul menyebutkan dalam sebuah hadis, begini cara beribadah, malah justru memilih pilihannya sendiri atau pilihan gurunya. Maka dengan ayat ini dia dipertanyakan kembali tentang keimanannya. Seorang mukmin tidaklah seperti itu jiwanya. Seorang mukmin memiliki jiwa tunduk kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami hadirin? Ini ayat yang pertama. Karena waktunya singkat, cuma 1 jam. Padahal banyak, saya sebut aja seperti itu. Ya. Tapi intinya insyaAllah bisa difahami. Ayat yang kedua, dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-80. Surat An-Nisa, ayat yang ke-80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'allaha." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa mentaati Rasul itu adalah mentaati Allah. Mentaati Allah itu caranya dengan mentaati Rasul. Seperti itu. Ya. Perhatikan. Mentaati Rasul pada semua sabda beliau. Pada semua amalan beliau. Akidah beliau, ibadah beliau, akhlaknya beliau. Itu adalah dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak mungkin kita termasuk orang yang mentaati Allah ketika kita menyimpang ajarannya Rasul. Tidaklah seorang dikatakan mentaati Allah ketika dia melakukan kebid'ahan. Tidak.
walaupun niatnya itu ibadah, walaupun niatnya itu tanpa pamrih, ikhlas, namun ketika amalannya, ibadah yang dia kerjakan itu tidak dalam rangka mencontoh Rasulullah, maka dengan ayat ini diterangkan itu bukan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dia rugi. Ruginya apa? Capek-capek beribadah, waktunya berkurang untuk beribadah, hartanya juga dialokasikan untuk yang dia sangka ibadah, namun tanpa sesuai dengan bimbingan Rasul, rugi, tidak diterima, dan rugi dunia akhirat. Dunia rugi, harta benda, waktu, tenaga, pikiran. Akhiratnya rugi, tidak dapat pahala, bahkan disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ahlul bid'ah ketika mereka mengaku-aku beribadah, ahlul bid'ah ketika mereka mengaku-aku memperjuangkan Islam, namun cara mereka tidak mentaati Rasul, maka sesungguhnya mereka itu tidak sedang dalam keadaan mentaati Allah. Bukan ibadah, bukan mentaati Allah, namun mentaati hawa nafsu. Ujung-ujungnya siapa yang menggerakkan hawa nafsunya? Syaitan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Sehingga secara tingkat mentaati Rasul adalah mentaati Allah. Kita kenapa wajib mentaati Rasul? Karena mentaati beliau itu adalah mentaati Allah. Bisa dipahami? Dari sini juga diambil faedah. Mentaati Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan bisa kita raih, tidak akan mungkin bisa kita laksanakan, kecuali dengan mentaati Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Ayatnya dalam surat apa tadi? An-Nisa ayat yang keberapa? Nanti dihafal. Ya. Ya, kalau tidak mampu menghafal paling minim ditulis. Pada membawa mushaf apa tidak, Bapak? Bawa Al-Quran? Kalau enggak di sini itu banyak. Oh, di sini enggak ada. Oh, di sini ada. Ya. Harus kreatif. Yang namanya mencari itu penuh dengan usaha. Bapak pernah melihat orang yang mendulang emas, ya, sampai mengorbankan nyawa di daerah Namblea sana, Ambon sana. Itu ada sebuah daerah, kalau digali tanahnya mengandung butiran-butiran emas. Maka mereka menggali, kayak bikin sumur, terus ke bawah, ke bawah. Yang mati sudah ratusan orang. Karena apa? Tanahnya bukan tanah yang kuat, tanahnya berpasir. Begitu digali sekian meter, ambruk, bruk, orangnya masih di dalam. Ya sekalian, yang penting dikubur langsung iki. Ya. Itu pencari dunia penuh keluh kesah, jerih payah, nyawa taruhannya. Kalau di sini cari ilmu, apa taruhannya, Bapak? Nah, Masya Allah, kita mencari ilmu itu dengan mudah, tidak seperti para ulama zaman dulu. Ayat yang berikutnya, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul contoh yang terbaik bagi siapa yang mengharap ridha Allah dan mengharap kenikmatan yaumul akhir dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa uswatun hasanah, contoh terbaik bagi kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang menyebutkan hal itu? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sehingga jikalau ajarannya Rasulullah dikritik oleh seorang tokoh dengan mengatakan ajarannya Rasul itu layaknya digunakan di Timur Tengah, kalau di daerah Indonesia ini tidak layak. Kalau ada yang mengatakan kata-kata ini, mana yang kita pegangi, yang kita jadikan sebagai uswatun hasanah, siapa di sini? Rasulullah atau tokoh ini? Siapa yang dipegangi?